Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Almanar Podcast. Baik teman-teman semuanya, ini adalah perlu dikabari, ini adalah podcast pertama kita, podcast outdoor maksudnya kan, yang ditempati ataupun di wilayah di luar studio Almanar. Dan hari ini kita kedatangan tamu spesial yang imut-imut cabai rawit, yaitu imut-imut berprestasi dari pesantren ya kan. Yang salah satu adalah anggota silat inti yang baru saja membawa pulang juara umum nih untuk pesantren modern Almanar karena prestasinya dalam mendapatkan medali emas di acara Darul Hikmah Cup ya. Oke. Dan satu lagi ada akhi kita Raffi Ashraf, seorang yang aktif juga di pesantren. Ya, dan akhi kita Muhammad Firas, santri kelas 1. Apa kabar akhi? Alhamdulillah sehat. Oke, daripada banyak tanya ya kan, kita langsung masuk ke materi untuk hari ini. Kalau boleh tahu asal nih, kita tanya asal dulu, introduce-nya kan. Asal dari akhi dari berdua dari mana? Kalau dari Raffi lah dulu. Asal dari Long Aceh Besar. Long Aceh Besar. Di pojok Aceh Besar ya. Ujungnya. Asli ataupun tinggal di mana kau sekarang? Asli di Long. Tinggal di Long enggak? Ya. Kalau Firas? Karena aslinya dari Takengon, cuman tinggalnya di Banda Aceh. Oh, Tepatnya asli Takengon. Tinggal di Banda Aceh. Banda Acehnya sekarang tinggal di mana? Tepatnya di Lambu. Oh, Lambu. Oh. Oke, langsung aja nih ya. Tahu Almanar dari mana? Kalau Ana sih dari kakak. Dari kakak. Oh, dulu kakak di sini ceritanya gitu. Kalau Raffi? Sama ada kakak juga. Oh, berarti dua-dua ada kakak di sini. Kalau kakak kelas berapa? Kalau kakak Ana alumnus. Alumnus. Kalau kakak Raffi? Sekarang udah kelas 5. Kelas 5. Oh. Terus kalau boleh tahu kenapa sih milih Almanar? Kan banyak SMP lain ataupun sekolah-sekolah unggul lain yang lebih unggul dari Almanar, tingkat akademiknya ataupun keilmuannya. Terus kenapa milih Almanar kalian berdua? Dari Raffi nih jawabannya, Pak. Ya, pilih Almanar karena di sini juga terjaga ketat disiplinnya. Berpakaian. Oh, jadi lebih terjaga gitu ya dari hal-hal yang negatif di luar gitu ya. Dari segi pakaian, terus kehidupannya, teraturnya ya. Kalau Firas sendiri kenapa? Kalau Firas juga kayak Raffi, terjaga. Kan kalau di luar kadang kita tidak terjaga dari pergaulan. Kalau di sini akun-akun keamanannya, segi dari bahasanya ketat menjamin. Oh, jadi dari merokok dan lain-lain. Oh, jadi biar terjaga dari pengaruh hal luar yang negatif gitu ya. Dari merokok, dari bahasa kotor, pacaran, terlalu sibuk sama gadget ya. Oh, oke. Terus kalau boleh tahu nih, kan ini dari Almanar nih. Dulu pasti kan waktu di SD kan pernah kepikiran mau kemana, bimbang nih kan. Kalau boleh tahu ke Almanar ini, masuk ke Almanar, ini dorongan orang tua apa kemauan sendiri nih? Ya kalau anak kemauan sendiri ada, dorongan orang tua juga ada. Oh, jadi dua-dua saling mendukung gitu. Kalau Firas? Kalau Ana kemauan sendiri ada karena ikut kakak, orang tua juga mendukung dan dari sepupu-sepupu menyuruh masuk pesantren. Jadi cerita ini semua mendukung Firas untuk masuk pesantren ya? Ya, benar. Oh. Terus gimana sih kehidupan di pondok setelah dialami selama 1 semester ini? Apakah susah, sedih, bahagia, atau gimana? Coba ceritain, mungkin bisa dari Raffi dulu. Sedikit susah, lelah karena baru masuk, belum pernah merasakan kehidupan. Oh, jadi agak sedikit lelah ya? Karena belum pernah merasakan kehidupan yang begitu padat kegiatannya di luar dulu ya? Ya. Oh, jadi tapi ada bahagia juga kan? Ada. Banyak teman di sini ya kan? Kalau Firas sendiri kenapa? Firas, ya pertama-tama ya namanya kita jauh dari orang tua otomatis sedih lah. Habis itu lama-kelamaan 1 bulan 2 bulan terasa nyaman, banyak kawan-kawan di sekitar, saling berteman, bersahabat gitu. Adapun ekskul lainnya yang mendorong untuk lebih semangat di dalam pesantren.
Oh, jadi pertama ya wajar, kita kan juga baru baru pisah dari orang tua gitu ceritanya kan. Ya paling sedih itu ya wajar aja ya kan. Terus karena ada teman-teman, dukungan teman-teman, semangat dari aku-akunnya ya, ekskulnya yang lebih mendukung ya. Jadi buat lebih nyaman gitu pesantren ya. Emang. Terus semenjak masuk pondok nih, ada nggak pengaruh positif yang membuat kehidupan Firas atau Raffi ini berubah dari dulu gimana, sekarang jadi gimana? Dan mungkin dari ibadahnya, mungkin dari prestasinya, ataupun dari apa yang lain, mungkin bisa dari Raffi dulu. Dari segi ibadah udah rajin sholat, prestasinya juga sudah sering belajar, nggak ada gadget, fokus ke belajar. Jadi ibadahnya pun lebih teratur, lebih keras ya. Ya. Terus pun belajarnya lebih disiplin dalam mengatur waktu ya. Nggak Banyak terganggu. perubahan jadi gitu ya. Tidak terganggu. Ya nggak terganggu dari gadget gitu yang bahaya gitu kan. Kalau Fira sendiri gimana? Kalau Fira 100% insya Allah berubah. Dari segi ibadah, terkadang kita di luar, kalau di rumah jarang lah kita membaca Quran. Ya. Kalau di sini kadang takmir masjidnya, nyuruh membaca Quran setiap salat subuh, asar dan maghrib. Dan sholat puasa sunnah juga terjaga Senin dan Kamisnya. Oh, jadi gara-gara ada dukungan aku-akunya juga ya yang terus membimbing, mulai dari itu puasa Senin Kamis, baca Quran subuh, asar sama maghrib, terus ibadahnya pun lebih lancar ya kan. Ada dukungan aku-akunya untuk pergi masjid daur-daur ya. Terus selama menghadapi kegiatan di pesantren nih, ada nggak bagian yang buat jengkel ataupun akunnya nih terlalu keras mungkin di bagian apa, tapi buat karena gara itu bisa buat berubah? Mungkin dari segi mana? Ini bisa cerita sedikit dari mana? Kalau dari itunya ya ada, cuman karena pengaruh akun-akunnya yang daur mungkin kita lalai dalam segi apa, kita lebih terjaga ke dalam pergi masjid harus tepat 15 menit sebelum azan. Oh, ya. Jadi ada lebih banyak efek positifnya ya daripada efek negatifnya ya. Terus selama di pondok nih, ataupun dari dulu nih ya, dari semenjak madrasah ibtidaiyah ataupun SD sampai sekarang, apa aja sih prestasi yang udah dicapai ataupun prestasi yang belum dicapai dan ingin dicapai ke depannya, mungkin dari ranking ataupun dari ekskul, prestasi-prestasi seperti silat ataupun olahraga ataupun MTQ. Ada mungkin coba cerita dari prestasi yang pernah dicapai dulu. Ya Raffi dulu. Ya, di SD pernah juga dapat ranking 1, sampai sekarang masih ranking 1, alhamdulillah. Alhamdulillah ya kan. Dan sekarang lagi mencapai badminton, Badminton. mau mengikuti lomba badminton. Oh, Lagi badminton. belajar. Oh, lagi latihan training gitu ya. Kalau Vera sendiri? Kalau Firas dulunya alhamdulillah dari Firas TK, Firas tuh atlet karate. Oh, atlet karate. Jadi selama Firas dari TK sampai ke kelas 6 ya, terakhir pertandingan, Firas sudah mendapatkan 37 medali dan 13 piala. 37 medali dan 13 piala. banyak juga. Itu latihannya gimana tuh? Kok bisa sebanyak itu? Itu apa eventnya setiap minggu apa setiap bulan? Ataupun sistem latihannya apa setiap hari atau gimana? Bisa cerita? Itu kalau kaminya jika tidak ada turnamen atau event, kami latihannya Jumat sore dan Sabtu sore. 2 hari gitu ya. Kalau sudah ada Event? info event, TC kami latihannya ketat mulai dari Senin sore setiap minggu situ. Oh. Ini kalau boleh tahu sedikit, Vera atlet karate itu dari provinsi ataupun dari klub? Gimana? Dari klub, Firas juga pernah dibawa Indonesia ke Thailand, Ke Thailand. Kejuaraan Thailand. Itu lomba karate. karate. SEA Games? Bukan. Bukan. Kejuaraan karate internasional gitu. Juara berapa tuh? Itu Firas nggak juara karena ada kelelahan. Oh. kedinginan. Tapi ada pengalaman gitu ya, internasional ke Thailand. Kalau juara 1 berarti sering ya kalau karate ya? Alhamdulillah.
Oh, banyak juga prestasinya ya. Karate 37 medali, 13 piala. Mungkin dari prestasi lain apa? Kalau prestasi lain, alhamdulillah Firas selama di SD, Firas sering mendapat juara. Antara juara 1 dan 2 itu tidak mungkin turun. Oh. 1 dan 2 ya. Jadi ekskul jalan, akademik jalan gitu ya. Terus banyak di pondok, ada ekskul apa mungkin yang bisa membantu kegiatan karate? Kalau Firas sih silat. Silat. Karena bela diri sama bela diri. Karena sini nggak ada karate, Firas pindahnya ke silat. Di silat kemarin juara juga. Alhamdulillah juara 1 untuk pertandingan Darul Hikmah Cup. Dan pulang juara umum kemarin ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus kalau boleh tahu apa sih yang ingin digapai ke depannya yang belum tercapai tapi udah diniatkan, ditargetkan tapi belum tercapai? Apa sih mungkin bisa dibantu sharing? Mungkin kalau semester 2 nih Firas lebih giat karena mungkin semester ganjil pertama tahun kemarin juara 2, mungkin bisa tingkatkan juara 1. Insyaallah amin. Dan prestasi selanjutnya kebetulan tanggal 27 sampai 28 ada kejuaraan karate. Firas ada orang tua suruh untuk mengikuti. Semoga menang di event. Oh ya. Amin, semoga ya. Amin. Terus kalau Raffi Ashraf sendiri gimana? Ada nggak yang ingin dicapai di tahun ini tapi belum tercapai di tahun sebelumnya? Dan semoga tahun ini tercapai mungkin dari MTQ ataupun apa? Gimana? Ya dari segi ranking, alhamdulillah kemarin juara 1, tapi nilainya belum Memuaskan gitu. belum memuaskan. Belajar lebih giat lagi, mau naikin lagi nilainya. Mau cari-cari event badminton lainnya. Badminton. Ya, bagus. Semoga tercapai ya cita-citanya ya, sama niatnya ya. Semoga lebih baik lagi ke depan ya. Terus kalau boleh tahu nih, ini kan dari kecil kita udah ditanya sama guru-guru kita ya. Apa sih cita-cita nanti ke depan untuk gedenya? Ya, kalau Raffi sendiri apa sih cita-citanya? Cita-cita sih Mau jadi apa nih kalau udah gede nanti? Mau jadi tengku? belum sempat terpikir dulu. Oh, belum sempat, lagi pikir masa-masa sekarang belajar lah. Pikir lebih matang dulu. Kalau Firas, apa sih itu? Antara dokter ataupun polisi. Dokter ataupun polisi. Ibu Firas dokter? Ibu Firas seorang perawat. Oh, perawat. Jiwa. Oh, kalau ayah polisi? Tidak, dinas kantor kehutanan. Oh, tapi Fira ini dia polisi sama dokter gitu. Karena sudah ada ilmu bela diri, mungkin bisa. Insya Allah, amin. Terus gimana nih? Apakah ingin lanjut sampai kelas 6 ataupun hanya sampai kelas 3 di pesantren? Gimana? Bisa di-sharing mungkin? Apa sebabnya juga mungkin? Kalau Dari masih Afi. kelas 1 ya masih ragu-ragu mau sambung sampai kelas 6 atau sampai kelas 3. Tapi lihat akun-akun kelas 4, 5, 6 sekarang enak ya, bisa ngatur-ngatur. Bisa ngatur-ngatur gitu ya. Bisa suruh-suruh. Ya. Nah, lagi mikir-mikir enggak. Ya, kalau Fira sendiri gimana? Firas mungkin kelas 1 nih mungkin ingin sampai kelas 6. Ya. Nanti juga kelas 3 mungkin pengaruh teman, Ya. mengajukan pindah atau lain-lain. Yang penting itu tapi tetap kita istiqomah ya gitu kan. Ya tetap berpegang teguh sama pendirian kita, apa kita ingin terus menjadi anak pondok. Tapi kalau di luar nggak apa-apa juga, cuman ya harus terjaga kayak di pondok juga dalam kehidupannya ataupun segi beribadahnya yang paling penting ya kan. Justru tentang segi pengaruh juga ya, gadget ya juga harus jaga kan. Ya cuman kelebihan kita anak pondok ya kan, kita terjaga dari semua itu ya, gadget ataupun merokok, pacaran ya kan, yang hal-hal yang negatif lah untuk kita nih kan. Ya mungkin makasih untuk bincang-bincang hari ini. Semoga ke depan kita bisa improve diri kita untuk lebih baik lagi. Amin. Dan semoga kita bisa mengekalkan orang tua kita. Dan semoga apa yang tercapai di tahun ini bisa tercapai secepatnya. Amin. Amin. Nah, dan mungkin hanya inilah teman-teman semuanya apa yang telah kami sampaikan, semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman di rumah.
Semoga bisa membantu juga kehidupan teman-teman, bisa mungkin mau ke pondok, kami welcome. Dan semoga bisa menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Hanya ini podcast dari kami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.